Shalom saudara, pembacaan hari ini dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1-21. Ada 3 poin yang saya ambil dari pembacaan hari ini. Poin pertama, sebagai pelayan Allah. Paulus mengatakan sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kepada mereka atau kepada pelayan-pelayan ini akan dituntut untuk setia dan dapat dipercaya. Sama dengan kita saat ini saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Sebagai pastor, evangelis atau penginjil atau majelis gereja atau pendeta itu adalah title jabatannya. Tetapi kata pelayan Tuhan di sini adalah buat kita semua yang melayani sesama kita. Yang mengekspresikan dan melakukan kasih Yesus yang sudah kita terima kepada orang lain. Bisa melalui pelayanan firman, melalui pelayanan kasih berupa sumbangan, sembako, dan lain-lain. Melayani sesama kita dalam profesi dan pekerjaan yang saudara lakukan dengan kasih Kristus. Jadi kita semua adalah pelayan-pelayan Allah. Kita semua sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk setia dan dapat dipercaya dalam segala hal yang kita lakukan. Tetapi ada juga yang disebut pelayan-pelayan secara khusus, yaitu kami atau kita yang melayani dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan mengajar orang untuk mengenal kebenaran di dalam Kristus dan membawa mereka kepada iman di dalam Yesus Kristus. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dan mengajar firman Tuhan, kita sangat dituntut untuk setia dan dapat dipercaya, supaya dunia tidak menghakimi kita, dan supaya mereka tidak mendapatkan sesuatu hal pun yang dapat mereka tuntut untuk menghakimi kita. Kalau kita menghidupi atau melakukan apa yang kita khotbahkan saudara, misalnya kita berbicara soal pengampunan, ketika ada orang yang menganiaya kita, bersaksi dusta tentang kita, menghujat kita dan lain-lain, dan kita tetap rendah hati dan mengampuni, bahkan memberkati mereka, bagaimana mereka atau dunia mau menghakimi kita. Contoh lain, kalau kita berkhotbah tentang kasih dan kita sungguh mengasihi sesama kita dengan memberi bantuan, dengan mendoakan mereka, mengunjungi mereka, menguatkan mereka dan lain-lain, bagaimana dunia mau menghakimi kita. Kalau kita melakukan pelayanan kita dengan takut akan Tuhan dan sejalan dengan firman Tuhan, dan kita setia melakukannya, dan kita menjadi orang yang dapat dipercaya, tak seorang pun dapat menghakimi kita. Sebagai seorang pelayan Kristus, saudara, Paulus mengatakan bahwa tidak sedikit sekali atau tidak sedikit yang dapat manusia atau penghakiman yang dapat orang melakukan untuk menghakimi seseorang yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Paulus tidak membenarkan dirinya sendiri karena dia tahu apa yang dia beritakan dan lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dia hanya percaya yang dapat menghakiminya adalah Allah sendiri. Kita diingatkan baik sebagai pelayan Allah atau sebagai jemaat Tuhan untuk tidak menghakimi sebelum waktunya. Waktunya yaitu penghakiman yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang. Pada saat itulah Allah akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dan ia juga akan menyatakan apa yang ada di dalam hati manusia. Dari situ akan terlihat mana manusia-manusia yang hidup dalam terang dan yang hatinya benar. Merekalah yang akan menerima pujian dari Allah. Poin kedua saudara, kita disebut bodoh karena Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Korintus waktu itu untuk tidak membusungkan dada atau menyombongkan diri satu terhadap yang lain. Paulus masih bicara soal jemaat-jemaat di Korintus yang masih ada perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat-jemaat itu. Paulus mengingatkan supaya tidak ada yang menganggap diri mereka atau kelompok mereka lebih superior atau lebih tinggi dari yang lain. Setiap orang yang menerima sebuah karunia karena anugerah Allah, mereka tidak ada dasar untuk menyombongkan diri. Dalam ayat 8, Rasul Paulus menuliskan suatu ironi tentang jemaat di Korintus. Kamu telah kenyang. Kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah jadi raja. Apa maksud Rasul Paulus mengatakan ini? Paulus mau menyatakan kesombongan orang-orang percaya di Korintus yang telah membuat mereka merasa kenyang dan kaya. Seolah-olah mereka sudah mencapai kesempurnaan dan kelengkapan dalam hidup mereka. Dan mereka merasa sudah memerintah seperti raja-raja dalam kekekalan. Paulus melanjutkan, ia sangat berharap
hal itu benar. Mereka sudah menjadi raja. Dia berharap hal itu benar, bahwa mereka sudah menjadi raja, supaya Paulus pun turut menjadi raja dengan mereka. Tetapi yang dimaksud Paulus ialah bahwa mereka, orang-orang percaya, memang sudah ditakdirkan untuk memerintah, tetapi bukan memerintah dengan kesombongan mereka, tetapi memerintah bersama Kristus. Saudara bisa baca firman Tuhan di ayat 8. Dalam ayat 9-10 Paulus mengatakan bahwa menurutnya Allah telah menempatkan dia dan teman-teman sepelayanannya, yaitu para rasul, memberikan mereka tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, karena mereka telah menjadi tontonan bagi dunia dan bagi manusia. Kami, yaitu Paulus dan rekan-rekan sekerjanya, dianggap bodoh karena Kristus, dia mengatakan. Tetapi kamu, jemaat-jemaat di Korintus, mereka arif. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Mereka mulia, tetapi kami hina. Pernyataan Paulus ini merupakan suatu peringatan kepada jemaat di Korintus, ya. Sementara para rasul dianggap bodoh karena memberitakan Injil yang mereka lakukan, orang-orang Kristen yang belum dewasa menganggap diri mereka sendiri bijak. Wise atau bijak di sini diambil dari bahasa Yunani atau Greek phronimos, yang berarti mereka merasa bijak karena mereka bisa lolos dalam pelarian mereka dari pengucilan, dari kesulitan, dari penganiayaan. Mereka menganggap segala kesusahan, kesakitan, penjara, dan lain-lain yang rasul-rasul alami karena pemberitaan Injil adalah suatu kebodohan. Karena mereka, jemaat ini yang belum dewasa, yang ada di Korintus, mereka bisa terhindar dari semua itu. Mereka bisa terhindar dari kesakitan, penjara, dan penyesahan sebagai pengikut Kristus karena mereka berlaku seperti manusia duniawi. Mereka membaur, blend in, tidak 100% berpegang kepada kebenaran Injil seperti yang dilakukan oleh para rasul. Saudara, sama juga dengan keadaan kita sekarang ini. Kalau kita berpegang 100% pada kebenaran firman Tuhan, akan banyak orang-orang yang dipakai iblis atau penguasa-penguasa dunia yang tidak akan menyukai kita. Mereka akan mencoba untuk menjatuhkan kita. Mereka akan berusaha untuk menghentikan apa yang kita lakukan. Mereka akan mencoba untuk menuduhkan sesuatu kepada kita atau bahkan menghukum kita. Orang-orang yang melihat akan bilang kita bodoh. Ya loh, buat sesuatu yang tidak jelas atau belum pasti tentang keselamatan, surga, dan lain-lain itu, lo malah disiksa, dipenjara, atau bahkan dibunuh. Kasihan deh lo. Nah, mungkin saudara ada orang-orang dunia yang berkata demikian. Tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka anggap tidak jelas atau belum pasti tentang keselamatan di dalam Yesus dan tentang surga yang Allah telah sediakan untuk kita yang percaya adalah real, nyata, dan ada. Jangankan soal surga, saudara. Mujizat-mujizat dalam dunia ini pun akan menjadi real dan nyata ketika kita percaya akan kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Orang-orang bermain di dunia, di dua dunia, saudara, yang tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mereka kenal tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus. Yang masih melakukan hal-hal duniawi yang tidak berkenan kepada Allah. Meskipun mereka mengaku sebagai pengikut Kristus. Mereka ini seperti jemaat Korintus. Merasa diri aman. They play safe. Mereka mencari aman sendiri. Mereka bergereja, berdoa, dan sebagainya. Tetapi ketika cobaan dan tantangan datang, mereka mencari amannya. Ketika orang-orang duniawi mengatakan misalnya, sok rohani deh lo, gitu ya misalnya. Saudara yang masih Kristen baik, langsung merasa malu atau merasa tersinggung. Terus mencoba membaur supaya saudara diterima oleh mereka. Dan supaya saudara tidak terlihat sebagai orang yang lain atau aneh sendiri begitu. Tetapi manusia rohani, orang Kristen yang dewasa, ketika ada orang yang mengatakan kepada kita, lo so rohani siapa sih lo? Gua kan tahu masa lalu lu begini begitu. Misalnya begitu ya. Orang Kristen dewasa justru akan merasa bahagia. Karena ia tahu kalau orang-orang lain memandangnya sebagai manusia rohani. Tapi kata sok atau sombong akan dia abaikan. Karena dia tahu Allah mengetahui segala sesuatu di dalam dirinya. Orang Kristen yang dewasa tidak akan terusik dengan perkataan apapun yang orang katakan kepada dia.
tetapi ia akan mengucap syukur kepada Allah yang sudah membawanya dari kegelapan kepada terang, yang mengubahnya dari dia yang dulu menjadi dia yang sekarang. Orang boleh tahu masa lalu kita, saudara, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Kita manusia baru. Kita tidak perlu terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang yang mencoba menjatuhkan kita. Gua kan tahu lu penipu, dulu pengobat, lu dulu pezina, pelacur dan sebagainya. Saudara, ketika orang mengatakan hal itu kepada kita, ini suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk menyaksikan kebaikan Allah kepada mereka. Ya, saya dulu seperti itu. Tetapi karena belas kasih dan karunia Allah, aku menjadi pelayan Tuhan. Hidupku diubahkan. Hidupku diberkati. Aku menjadi berkat buat orang lain dan sebagainya. Apa yang iblis pakai untuk menjatuhkan kita, kita akan putar balikan dan kita pakai untuk kemuliaan Allah. Kita disebut bodoh oleh dunia karena ketika kita dimaki, kita memberkati. Ketika kita dianiaya, kita sabar. Ketika kita difitnah, kita tetap menjawab dengan sabar. Kita mengampuni yang jahat kepada kita, mengasihi orang yang membenci kita, memberi kepada mereka yang merampas dari kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Allah kita, saudara, memandang hal-hal itu sebagai sesuatu yang bijaksana, yang kita akan terima upah kita pada waktunya, meskipun orang dunia menganggap kita bodoh. Poin ketiga, saudara, kerajaan Allah bukan dalam perkataan tetapi dalam kuasa. Di ayat 15 Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus memiliki beribu-ribu atau 10,000 dalam bahasa Bible bahasa Inggris, 10,000 pendidik dalam Kristus, instructors. 10,000 instructors in Christ. Tetapi mereka tidak memiliki banyak bapa rohani. Paulus dan teman-teman sekerjanya telah menjadi bapa rohani bagi jemaat Korintus. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk menirunya. Sama seperti saat ini, saudara, banyak pendidik-pendidik, guru-guru atau pengajar-pengajar Kristen. Tetapi jemaat-jemaat atau gereja-gereja Tuhan yang mereka memerlukan bapa-bapa rohani, bukan cuma pengajar atau pendidik. Bapa-bapa rohani bukanlah seperti bapa-bapa atau maksudnya bukan hanya bapa-bapa atau laki-laki begitu ya. Bapa rohani di sini juga bisa wanita. Jadi bisa wanita atau pria. Orang yang menjadi panutan bagi jemaat disebut bapak rohani atau ibu rohani lah kalau wanita ya. Seseorang ataupun beberapa orang yang bisa menjadi panutan, yang bisa jemaat lihat dari kehidupan rohani mereka, dan yang menjadi role model buat jemaat itu. Ini yang disebut sebagai bapak-bapak rohani atau ibu-ibu rohani juga ya. Nah, ini yang diperlukan jemaat-jemaat saat ini, bukan cuma sebagai pengajar atau sebagai pendidik, tapi bapak rohani atau ibu rohani. Pendidik atau pengajar tentang kekristenan, mereka bisa mengajarkan dengan kata-kata, pandai berkata-kata, dan mungkin tahu banyak tentang isi Alkitab, sejarah Alkitab atau pengetahuan lain tentang Alkitab. Misalnya arti kata-kata penting dalam Alkitab dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yahudi atau Yunani. Mereka mengerti bahasa Yunani atau Yahudi. Mereka tahu banyak tentang Alkitab, tetapi mereka mengajar dengan perkataan dan pengetahuan mereka. Berbeda, saudara, dengan bapak rohani. Seorang bapak akan mengajar anak-anak mereka bukan cuma dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan, dengan tindakan, dan dengan suatu otoritas. Dia akan mengatakan kepada anaknya, engkau bisa melakukannya, nak. You can do it, son. You can do it, daughter. Kalau seorang bapak menyuruh seorang anak untuk ganti ban mobil, saudara, contohnya ya, hanya dengan instruction atau petunjuk doang. Pertama nih, kamu harus begini, terus begitu, terus begini, dan seterusnya, dan selanjutnya. Tetapi dia tidak menunjukkan atau mempraktekkan hal itu kepada anaknya. Dia bukan seorang bapak ataupun instructor yang baik. Seorang ayah yang baik, ia akan melakukan apa yang diajarkan kepada anaknya, supaya anak-anaknya melihat contoh itu dari ayahnya. Ayat 20 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Maksudnya, dalam setiap pengajaran kita akan firman Tuhan, kita akan melakukannya dari sudut kuasa Allah.
kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah di dalam Roh-Nya yang kudus, kuasa Allah yang mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Harus ada kuasa dalam pemberitaan Injil Kristus. Pemberitaan Injil bukan hanya sekedar kata-kata. Setiap pemberita Injil, kita percaya ada kuasa dalam setiap perkataan kita, doa-doa kita, dan penumpangan tangan kita. Karena itu sangat penting untuk para pemberita Injil, pelayan Tuhan, untuk memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Allah di dalam Roh Kudus-Nya. Supaya dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, kita bisa melihat kuasa Allah dinyatakan. Oh haleluya, terpujilah Allah Maha Besar. Amin.